Damayanti, saya mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi ini mengacu pada Kamus Bahasa Komunikasi yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kebersamaan. Jadi, kesimpulan dari komunikasi adalah sebuah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan, dan kelompok. Ia adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok di dalam suatu organisasi. Kemudian saya akan jelaskan sub yang ketiga, yaitu tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikator. Kemudian sub yang berikutnya ada prinsip komunikasi. Ada 6 prinsip komunikasi yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dinamis. Jadi bukan statis ya. Jadi komunikasi itu prinsipnya dinamis. Yang kedua, komunikasi itu sangat kompleks. Yang ketiga, komunikasi sifatnya tidak linear, tapi terstruktur. Mungkin juga bisa bersifat aspiral seperti itu. Kemudian yang keempat, ada prinsip bahwa komunikasi itu tidak hanya terjadi pada dua orang, tapi komunikasi juga melibatkan personil-personil yang lain. Kemudian prinsip komunikasi yang berikutnya ada komunikasi yang terjadi tidak dapat diulang kembali atau dihapus. Jadi komunikasi hanya terjadi saat itu juga, tidak bisa diulang dan tidak bisa dihapus. Kemudian prinsip komunikasi yang terakhir itu ada komunikasi yang melibatkan seluruh kepribadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur proses dalam komunikasi. Di sini ada 9 unsur atau 9 proses dalam komunikasi. Yang pertama itu ada sender. Sender itu adalah komunikasi yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Yang kedua ada encoding. Encoding di sini diartikan sebagai penyandaian atau proses pikiran ke dalam bentuk lambang. Jadi penyampaian komunikasinya berbentuk simbol seperti itu. Yang ketiga itu ada message, yaitu pesan yang merupakan seperangkat lambang yang bermakna untuk disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang ketiga ada decoding, yaitu pengawasan atau proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator padanya. Jadi dia kayak mengartikan makna dari perkataan atau dari yang diucapkan oleh komunikatornya. Kemudian ada receive, yaitu ada komunikan yang menerima pesan dari komunikatornya. Dan yang berikutnya ada media. Media di sini diartikan sebagai saluran komunikasi tepat ya berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikannya. Terus ada respon. Respon adalah tanggapan seperangkat komunikasi pada komunikan setelah diterimanya pesan dari komunikator kepada komunikannya. Kemudian ada feedback. Siapa sih yang nggak tahu feedback? Feedback itu umpan ya atau balasan ya. Itu umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila disampaikannya kepada komunikator. Yang terakhir ada noise. Noise di sini diartikan sebagai gangguan yang tidak terencana atau terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan yang disampaikan oleh komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu juga ada 6. Ada apa dengan 6 ya? Oke. 6, yaitu yang pertama ada komunikasi intrapersonal.
Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik itu kita sendiri atau tidak. Misalnya berpikir atau kita berdoa, nah itu juga misalkan berpikir, ya kita berarti kita berkomunikasi sama diri kita sendiri, yaitu intrapersonal. Kemudian yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Jadi ya kayak saya sama kakak saya, seperti itu komunikasi antara dua orang. Yang ketiga itu ada komunikasi publik. Komunikasi publik diartikan sebagai komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang. Sejumlah orang ini berarti khalayak atau di tempat umum, seperti itu, yang tidak bisa dikenali satu persatu karena publik dia tuh bersifat umum, jadi di tengah-tengah masyarakat, jadi tidak bisa dikenali satu persatu. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa di sini diartikan sebagai komunikasi yang menggunakan media massa atau media cetak, seperti itu, maupun elektronik yang dikelola oleh lembaga pada sejumlah besar orang yang tersebar kayak dan heterogen gitu kan. Jadi massa itu banyak ya jumlahnya, kayak perkumpulan massa seperti itu, berarti perkumpulan orang-orang banyak, seperti kayak demo massa, berarti demo yang melibatnya banyak orang, seperti itu. Jadi bisa media massa ya media berupa cetak maupun elektronik gitu. Terus ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan sekelompok orang. Di dalam komunikasi kelompok ini ada kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian yang terakhir ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi, bersifatnya formal dan informasi yang berlangsung itu dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Jadi organisasi itu lebih spesial, lebih besar dibandingkan kelompok, seperti itu. Kemudian subtema berikutnya ada dimensi komunikasi, yaitu ada satu arah, dua arah, verbal dan non-verbal. Yang pertama ada satu arah. Satu arah di sini dia lebih cepat, tertib dan teratur. Yang kedua dilakukan bila komunikatornya ingin mempertahankan pengaruh. Yang kedua dua arah. Dua arah ini lambat, tidak tertib dan bising. Menerima, merasa dihargai, seperti itu. Kesalahan komunikator segera diketahui. Jadi dua arah ini diketahui kesalahannya secara langsung. Yang ketiga ada verbal. Verbal itu penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata. Komunikasi yang lazim digunakan kata-kata yang lebih lazim digunakan. Yang ketiga ada lebih akurat dan tepat waktu. Kemudian dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir ada karakteristik pesannya bersifat efektif, seperti itu. Yang kemudian non-verbal. Non-verbal itu penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tubuh, jadi isyarat, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa materi mengenai konsep dasar komunikasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.